Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika laka labbaik, labbaik Allahumma labbaik. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hajju ashhurun ma'lumat, faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj, wa ma taf'alu min khairi ya'lamhu Allah, wa tazawwadu fa inna khaira zadi taqwa, wattaquni ya ulil albab. Sadaqallahul azim. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati keluarga besar sahibul hajat, yaitu Bapak Muttaqin dan juga Ibu, yang mudah-mudahan semuanya senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah panjangkan umurnya, Allah luaskan rezekinya, sukses selamat dunia dan akhiratnya, amin ya rabbal alamin. Ketua DKM Masjid Baitur Rahman Bapak Ustadz Asad Hidayat, para Ustadz, Bapak Ustadz Abdullah, Bapak Ustadz Sugeng Priyono, Bapak Ustadz Haji Ngateman, dan juga segenap tokoh masyarakat wilayah RT 01 RW 09, yang kesemuanya mudah-mudahan diberikan kekuatan iman Islamnya Allah Subhanahu wa ta'ala, mampu membimbing kita pada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah walimatus syafar yang kesemuanya dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin. Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita perihal tentang pelaksanaan ibadah haji lewat satu ayatnya yang tertera di dalam suratul Baqarah ayat yang ke-190.
setuju. Ini fokus makanannya sama ustadznya ini. Ustadz ngomong makanan keluar, udah sambil makan gak apa-apa. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Al-hajju ashharun ma'lumat. Tuh yang namanya musim haji adalah satu ibadah yang telah dimaklumi keberadaannya. Kapan ibadah haji itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Ini sejarah, Pak. Dengerin gak apa-apa sambil makan. Ya. Perintah ibadah haji, kalau kita mau bicara soal risalah, itu sudah ada di zamannya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Ketika Allah katakan dalam satu ayatnya, tepatnya di dalam suratul Baqarah ayat 124, wa idz batala Ibrahima rabbuhu bikalimatin fa'tammahunna. Dan ingatlah oleh kalian tentang apa? Tentang kalimat perintah yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, dan juga beberapa kalimat larangan. Fa'tammahunna, maka semuanya itu dilaksanakan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Ini kalau kita buka ayat ini banyak, Pak, kalimat perintahnya. Ada Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk khitan. Ada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam diperintahkan untuk hijrah. Nih hari ini kita buka satu lembaran ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwasanya lewat ayat ini Nabi Allah Ibrahim alaihissalam diperintahkan untuk meninggikan pondasi Ka'bah. Al-Baqarah 127 129 tuh. Lihat di sana Allah Subhanahu wa ta'ala ingatkan kembali kepada kita, wa idz yarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismail. Dan ingatlah oleh kalian manakala Allah perintahkan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam untuk meninggikan pondasi Ka'bah bersama dengan Ismail alaihissalam. Selesai mendirikan pondasi Ka'bah, Nabi Allah Ibrahim alaihissalam angkat tuh kedua tangannya. Dia munajat, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kalimat doanya? Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'un alim. Ya Rabb, wahai Allah, terima nikmat ibadah kami, terima pekerjaan kami ini. Tuntas sudah pondasi Ka'bah Baitullah dibangun oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dan juga Ismail. Paham sampai di sini? Paham enggak? Ya. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikanlah kami ini dan keturunan kami adalah orang-orang yang tunduk patuh pada perintahmu, tunduk patuh pada agamamu, yaitu Islam, agama kita. Ini kita beruntung jadi orang-orang Islam. Makanya rukun haji, namanya haji itu ada pada yang namanya rukun Islam yang kelima. Menjadi maklum, sebuah maklumat yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh yang namanya perintah haji. Faman faradha fihinnal hajja fala rafasa wala jidala fil hajj. Ada larangan besar bagi siapa? Bagi mereka ketika menunaikan ibadah haji dilarang wala rafasa, ngomong jorok. Ada nggak di sini yang mau berangkat haji ngomongnya jorok? Sampai di sana maka pasti ngomong jorok mulu. Iya, udah biasa. Ya, wala jidala, itu dilarang kita untuk melakukan hal-hal yang nggak baik ya. Yang namanya wala fusuq fasik, maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu zamannya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, orang menunaikan ibadah haji ke Ka'bah Baitullah itu banyak larangan yang dilanggar.
Makanya muncul ayat Allah pada doa, kalimat doa yang selanjutnya, Rabbana wab'ats fihim rasulan min anfusihim yatlu alaina. Diperintahkan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, dan lewat lisannya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah, Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum. Ya Rabb, utus seorang nabi, utus seorang manusia yang dimuliakan olehmu ya Allah. Siapa dia? Dia tidak lain adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Doa tu Nabi Allah Ibrahim alaihissalam ketika sudah diutus seorang nabi, dia adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tunjukkan ya Allah mana tempat-tempat untuk melaksanakan ibadah yang namanya manasik haji. Jadi literatur kesempurnaan ibadah haji ada di zamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Literaturnya berangkat dari perintah Allah untuk menegakkan ibadah haji dilaksanakan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Tuntas tuh pembangunan Ka'bah Baitullah, Nabi Allah Ibrahim diingatkan oleh Allah, wahai Ibrahim, maklum, buat ingatan pada mereka untuk orang-orang memenuhi panggilanku. Bagaimana caranya ya Allah, sementara mulutku kecil, suaraku nggak sampai. Udah katakan ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Itu ketika Nabi Allah Ibrahim menyuarakan perintah ibadah haji dalam barisan hadapan ke barat, didengar oleh makhluk Allah. Mereka makhluk-makhluk Allah dari langit sampai bumi mendengar seruan perintah ibadah haji. Dijawab, disambut, labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Makhluk Allah yang menjawab. Sampai istrinya bertanya, bang kenapa sampai teriak-teriak? Ini perintah dari Allah. Karena perintah dari Allah memanggil manusia untuk ibadah, tunduk taat pada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuman ya setelah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam menunaikan ibadah haji sampai ketemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, banyak penyimpangan di sana. Makanya turut ayat Allah, wala rafasa wala fusuqa wala jidala. Jangan ngomong jorok, jangan berbuat fasik, jangan berbuat maksiat. Kenapa? Masih ada orang-orang yang menunaikan ibadah haji pada saat itu, mereka berlaku seperti itu. Makanya kalimat doa yang selanjutnya, Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum. Allah hadirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana perintah Allah tentang ibadah haji yang dikerjakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada di tahun 6 Hijriah. Setelah kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tepatnya di tahun 627 Masehi. Literatur ibadah haji telah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Allah hadirkan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kita beruntung. Allah jadikan kita adalah orang-orang yang beriman. Allah jadikan kita adalah bahagian daripada umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beruntung kita Pak, jadi umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada saat kapan? Wa ibba'atsa bihim rasulan min anfusihim. Pada saat dimana Allah hadirkan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kemauan Allah. Penyimpangan dari zaman Nabi Allah Ibrahim bagi mereka orang-orang yang menunaikan ibadah haji. Sempurnanya ibadah haji di zamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma taf'alu min khairi ya'lamhu Allah. Semua rangkaiannya orang-orang yang mengerjakan amal ibadah haji itu kebaikan semuanya. Makanya Allah perintahkan untuk kita pada ayat terakhirnya di dalam surat Al-Baqarah 197 ini. Apa kata Allah? Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Sebaik-baik bekal orang yang berangkat haji adalah takwa. Tadi udah jelas kata Sugeng, muttaqin itu adalah orang-orang yang bertakwa. Insyaallah mudah-mudahan beliau Allah jadikan orang yang bertakwa.
Siapa orang yang bertakwa? Orang cuma bisa mengucapkan, melafazkan kalimat takwa, imtizalul awamir wa jitinabun nawahi, melaksanakan perintah Allah, menjauhkan larangan Allah. Ini bekal buat Pak Mutakin. Ingat, orang-orang yang bertakwa punya ciri itu Pak. Ya, diawali dari satu ayat Allah, wasyari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard. Orang yang bertakwa dia segera memohon ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Mutakin sadar ketika dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan ibadah haji, dia jawab labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik. Aku penuhi panggilanmu ya Allah. Orang yang berangkat haji itu bawa dosa, Pak. Pak, orang yang berangkat haji bawa dosa. Sama ketika Bapak datang ke Masjid Baitur Rahman untuk menegakkan ibadah yang namanya sholat. Berangkat dari rumah tuh pada bawa dosa kalau mau ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia sholat berjamaah di masjid, selesai assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Maaf sedikit nasihat. Ketika lafaz assalamualaikum warahmatullah pada saat ibadah sholat, jangan bareng. Tuh kita lagi berdoa, selesaikan dulu assalamualaikum warahmatullah, baru gerakin kepala ke kanan, balikin lagi ke tengah, doa lagi assalamualaikum warahmatullah, baru gerakin kepala. Jangan barengan assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, nggak ada ilmunya. Makanya syarat ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dua. Yang pertama, dia harus ikhlas pada Allah Subhanahu wa taala dalam mengerjakannya. Yang kedua, ada ilmunya. Ya, hal yastawil ladina la ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Apakah sama Muhammad kata Allah, orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Enggak sama. Jadi ketika Allah perintahkan wa tazawwadu fa inna khairuz zadi taqwa. Orang yang mau berangkat haji modalnya adalah takwa, itu yang paling beres. Lebih beres lagi banyak duitnya yang dibawa, orangnya tak. Betul ada enggak? Kadang-kadang udah ongkos haji diongkosin. Ya, minta lagi krecek. Allah karim. Masih alhamdulillah masih bisa berangkat. Ya. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Orang yang berangkat haji modalnya takwa. Yang pertama, bawa dosa, segera mohon ampunan Allah Subhanahu wa taala. Sadar bahwasanya tidak ada manusia yang sempurna. Manusia pun siapa aja, dia adalah manusia, dia pasti punya dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada bapak-bapak di sini yang nggak punya dosa? Ngaco. Gue pengen tahu orangnya. Ada nggak yang nggak punya dosa? Ya, bawa dosa yang banyak, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyakin istighfar, Pak Mutakin. Ya. Alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra. Orang yang bertakwa itu selalu siap dengan sedekahnya, dengan zakatnya, dengan infaknya. Berikan sedekah yang terbaik. Bawa duit, ya, niatin untuk sedekah yang terbaik, berikan yang terbaik untuk Allah Subhanahu wa taala. Apalagi modal takwa, ya, alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra wal qaziminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Orang yang bertakwa itu dia punya salah, dia sadar, dia minta maaf. Orang yang sahabat yang punya salah, dia sadar kalau dizolimin orang dia mau maafin. Minta maaf, saling memaafkan. Jangan sombong jadi manusia, merasa paling bener aja. Ya enggak? Kita itu punya salah, udah pasti namanya manusia. Ketika kita punya salah, minta maaf. Orang yang telah dibuat zalim, maafin. Ini perintah Allah kalau kita mau jadi orang yang bertakwa. Nih, saya cuma mengingatkan, acara kayak gini, ini Pak Mutakin mau berangkat haji. Kalau dia mau minta maaf sama tetangga kan nggak mungkin semuanya disambangi, betul nggak?
Tahun 70 80 orang berangkat haji 8 bulan Pak. Berangkat kagak jelas, pulang kagak jelas. Betul. Hah? Makanya nih bentuknya ini adalah tafaul, walimatus syafar yang kita kerjakan hari ini. Tafaul artinya apa? Mengharap keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kan nggak mungkin tetangga aja Pak Mutakin 2 RT ke depan, 2 RT ke tengah, 2 RT ke samping, 2 RT ke belakang, disambang nggak bisa. Bentuk satu yang namanya kegiatan walimatus syafar. Kita lihat nih, ini fadilah yang sebenarnya adalah jalinan silaturahim. Allah Subhanahu wa taala lewat malaikat Jibrilnya turunkan hadis ini yang disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata malaikat Jibril lewat lisannya Nabi? Idza dakhalat ala akhihi muslim dakhalat ma'ahu al-barakah wal rahmah. Bapak datang dari rumah, rame-rame silaturahim niat untuk menghadiri walimatus syafar. Udah masuk, assalamualaikum, waalaikumsalam. Dakhalat ma'ahu al-barakah wa al-rahmah. Ada pahala 1000 berkah, 1000 rahmat. Untung Pak, untung banget kita datang nih. Ada rahmat, ada berkah, ada berkat lagi. Udah disiapin berkatnya. Pak Mutakin udah disiapin belum? Udah, alhamdulillah. Ustaz tuh banyakan dikit ya. Dakhalat ma'ahu al-barakah wa ar-rahmah. Ada 1000 masuk rahmat, ada 1000 barakah. Allah kasih tuh. Allah naik ini kita dalam jalinan silaturahim. Alhamdulillah. Lantas apa kata malaikat Jibril lewat lisannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ghufira lahu dzunubahu min ahlil bait. Ada ampunan dosa yang Allah berikan untuk keluarga besar Pak Mutakin dan seluruhnya. Mutakin diampuni dosanya, istrinya diampuni dosanya, emak bapaknya diampuni dosanya, orang yang tinggal dalam rumahnya diampuni dosanya. Mudah-mudahan kita semua kebagian diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak perlu datengin satu-satu, cukup dengan acara walimatus syafar. Alhamdulillah Ustaz, banyak untungnya. Ya, undangan walimatus syafar banyak Ustaz. Alhamdulillah, kebagian jadi kecipratan. Ya, ghufira lahu dzunubahu, diampuni dosanya sebanyak apa? Min jabalil bahar wa warikil asjar. Walaupun dosanya sebanyak buih di lautan, sebanyak daun pada setiap pohon yang tumbuh di atas muka buminya Allah Subhanahu wa taala. Allah ya. Disediain makanan, ada pisang, ada kue bolu, ada apa lagi? Kacang. Allahu Akbar. Bentuk dari satu sikap hormat sang tuan rumah. Nih Mutakin ngundang kita. Bikulli lukmatin, lantas dimakan sama kita. Bikulli lukmatin, dinikmatin. Apa pahalanya? Lihat, perhatikan. Ya, sawab hajatum mabrur wa umratal maqbulah. Ada pahala haji yang mabrur, umroh yang makbul. Allah jalinan arah silaturahim seperti ini. Subhanallah. Allah kasih, udah dapat rahmat, udah dapat berkah, udah dapat ampunan dosa, dikasih pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, hajatum mabrur wa umratal maqbulah. Belum berangkat udah didoain. Allah kirim. Pahala yang keempat apa? Sawaba al-busyahid, ada ampunan dosa 1000 orang yang mati syahid. Ada orang yang perang sekarang enggak ada, tapi pahalanya kebagian dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, Madinatun fil jannah, sawaba Madinatun fil jannah. Akan dibangunkan rumah istana yang megah oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Wal kadhimin al ghaidha wal afina 'anil nas. Ada orang yang berbuat zalim, dimaafin. Ketika Pak Mutakin mengadakan acara seperti ini, dia minta maaf kalau dia pernah berbuat salah lewat lisannya, lewat tangannya, lewat kakinya, lewat hatinya bahkan. Dia pernah berbuat salah sama kita, dimaafin nggak kira-kira? Dimaafin nggak kira-kira? Lu jangan malu-malu, kita saling memaafkan. Manusia nggak ada yang sempurna Pak. Kadang dia berbuat salah, kadang dia berbuat baik. Semuanya atas takdir dan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Tinggal mau sadar apa enggak. Betul nggak? Ya, wal kaziminal ghaidha wal afina 'anil nas.
Ya, lanjut. Ya, wallahu yuhibbul muhsin. Allah cinta sama orang yang berbuat kebaikan. Makanya muncul satu ayat Allah, taf'alu min khairi ya'lamuhu Allah. Allah tahu siapa orang yang berbuat baik ketika dia melaksanakan ibadah hajinya. Allah karim. Jadi nggak usah ragu-ragu. Minta ampunan dosa, kasih sedekah yang terbaik, berikan sedekah yang baik, maafin nih, dan kita saling memaafkan. Lantas kemudian rangkaian ibadah haji itu harus penuh dengan nilai-nilai kebaikan di dalamnya. Paham sampai di sini? Insya Allah. Modalnya takwa. Banyakin duit yang dibawa sama takwa. Kalau takwa doang Pak Ustadz berangkat nggak bawa duit ya bingung juga. Bener nggak? Iya. Orang soleh, Pak, kalau saya mau kasih tahu nih, rumus orang hidup berkeluarga, Bapak seorang laki-laki, banyakin duit, jadi orang yang soleh, insya Allah dicintain bini. Kalau perlu ditambahin sama Allah. Kan kadang-kadang cemen lagi, duit kagak punya, ngomelin bini mulu. Iya. Domelin bunyi bini, tapi kagak dikasih duit, Allah karim. Artinya apa? Punya semangat, punya motivasi jadi laki. Rajin ibadah, banyakin duit, kalau perlu. Nggak usah, nggak bisa Ustaz, kan rezeki dari Allah. Itu yang penting kita ikhtiar. Ya, ya'lamuhullah, Allah yang maha mengetahui atas apa semua bentuk perbuatan baik kita. Sampai jam berapa ya Pak Mutakin? Udah bosen nggak? Masih mau dengerin? Masih mau dengerin nggak? Masih mau dengerin? Udah langsung masuk aja rukun haji. Ya, pertama niat, biniatil ibadah. Segala sesuatu diniatin untuk ibadah. Allah hadirkan kalimat tauhidnya. Allah hadirkan kalimat perintah untuk taat mentaati Allah Subhanahu wa taala. Maka jalan itu dengan niatan ibadah wa ma khalaqal jinna wal insa illa liya'budun. Jadikan aktivitas kita semuanya dalam kehidupan sehari-hari, apalagi mau ibadah haji, niatkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillah biniatil ibadah. Niatin ibadah. Di antaranya adalah pakai pakaian ihram. Nanti kalau udah di sana, ya. Sebelum berangkat nih ngadain kegiatan kayak gini. Pas mau berangkat, baca tuh yang namanya satu hal yang terbaik, yang terindah, berikan dulu untuk lingkungan. Udah saling maaf-maafin, mau berangkat sholat sunat safar dulu. Usalli sunatan safar raka'ataini lillahi ta'ala. Nih jangan lupa. Ya. Bukan gue ngajarin, gue juga belum berangkat haji sebenarnya. 2006 Pak gagal, karena punya duit nggak kepikiran juga, belum dipanggil sama Allah. Iya, insya Allah pulang dari sini diizinin sama Allah. Ada orang yang berangkatin, gratis pun. Ya, Allah ya. Perjuangan saya di 2006 Pak sebenarnya. Ya Allah belum punya mau. Ya. Udah kita mah cuma ngasih ilmunya aja, ya sedikit ilmu aja. Ya mudah-mudahan Allah ridhoi. Ya. Yang pertama niatkan bismillah biniatil ibadah, salat sunat safar. Ya, sepanjang jalan ya'lamuhullah, Allah yang maha tahu apa perbuatan baik, udah titik. Tinggalin anak istri. Jangan tinggalin kepada tetangga. Ya Allah, aku berangkat haji, aku titipkan istri dan anak-anakku, aku titipkan harta bendaku padamu ya Allah. Titipinnya sama jangan titipin bini lo sama tetangga. Ya, kacau urusan jadinya. Betul nggak? Ya, udah dibilangin wala fusuqa wala jidala wala rafasa wala fusuqa wala jidala. Belum berangkat haji udah kacau. Ya, dengar kabar yang nggak baik. Niatin ibadah ini adalah ibadah yang terindah yang kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadat. Salat safar berangkat sampai di sana apa yang dilihat? Umpamanya yang dilihat semua bentuk wilayah yang ada di Jazirah Arab. Semua yang dilihat umpamanya Makkah Al-Mukarramah, Madinatun fil Jannah. Ya, segala sesuatunya niatin untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Udah lupain dunia. Sama ketika Bapak sholat, Allahu Akbar. Ya, itu Bapak lepas urusan dunia, Pak. Ya, makanya orang sholat seperti ini, Allahu Akbar. Ini urusan dunia lepasin dulu. Sekarang kita sedang menghadap Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Sama ketika kita berangkat ibadah haji, kita akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berangkat haji, berangkat umroh, taruhannya nyawa. Budi kemarin balik lagi Pak Seb ya.
Ya, buntutnya melintir katanya. Ya Allah Karim. Ini kita doain nih biar Pak Mutakin Allah berikan kemudahan, Allah berikan kelancaran, Allah berikan keselamatan dalam pelaksanaan ibadah haji dengan Allah Subhanahu wa taala. Niatin semuanya penuh dengan lillahi taala. Berangkat dari lillahi taala, ada ilmunya, insya Allah diterima amal ibadahnya. Saya sedikit cerita ya tentang satu orang yang diterima hajinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Ini Bapak kalau mau buka Google ada cerita di situ ya. Karena kejadiannya ini pernah dialami oleh seorang ulama besar ya, Abdurrahman Abdullah Al-Mubarak. Seorang ulama besar. Satu hari beliau tidur tapi masih dengar kupingnya. Yang didengar adalah perbincangan dua malaikat Allah Subhanahu wa taala. Apa kata malaikat yang pertama? Wahai sahabat, ya, hari ini orang-orang yang wukuf di Arafah, ibadah hajinya nyaris gak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. 650.000 orang yang berangkat haji tahun ini gak diterima hajinya, ditolak ibadah hajinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Persoalannya apa? Mereka gak ikhlas mengerjakannya. Ya Allah, cuma ada satu orang yang dinilai, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, diterima dan dapatkan ibadah pahala hajinya oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi orangnya enggak berangkat. Siapa dia? Ali bin Muhammad. Ya. Seorang tukang sol sepatu. Ini Abdurrahman Al-Mubarak dengar. Siapa Ali Muwafiq ini? Ternyata seorang tukang sol sepatu yang tinggal di Damaskus. Pulang dari ibadah haji, dia nggak langsung pulang. Dia mampir ke rumah yang namanya Ali Muwafiq. Ditanya, apakah benar Anda adalah Ali Muwafiq? Ya. Ada apa Pak? Saya cuma mau tanya. Ini tadi saya lagi tiduran dengar cuma Anda yang diterima ibadah hajinya oleh Allah Subhanahu wa taala dari 650.000 orang yang berangkat haji tahun ini. Ada apa gerangan? Dia cerita. Ya, satu hari istrinya sedang hamil. Ya, cium aroma sedap sop yang dimasak oleh tetangganya. Seorang ibu yang punya anak 6. Dia masak sop, lantas kecium aroma sopnya oleh istrinya Ali Muwafiq. Ya, saya pengen bang, nih apa sih aromanya sedap banget. Coba tolong mintain sama tetangga kita. Dia datang ke Ali Muwafiq. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa Pak? Ini aroma sedap menggugah selera makan istri saya yang sedang hamil. Bisa nggak minta semangkok aja? Minta semangkok. Apa yang dikatakan oleh sang ibu tadi? Sebelum dia katakan sesuatu tuh ibu nangis, ya Allah, nangis hadirin, nangis sejadi-jadinya. Ada apa Bu? Kenapa ibu menangis? Saya cuma minta semangkok sop yang ibu masak. Hari ini aku masak sop, haram untukku, tapi halal bagi kami. Bingung Ali Muwafiq, kenapa haram untuk kami? Iya, yang kami makan ini adalah bangkai keledai yang kami ambil dari jalan. Sudah 6 hari, sudah beberapa hari lamanya kami nggak makan. Kami dalam keadaan lapar. Saya keluar nemu bangkai keledai, saya buat sop. Alhamdulillah, ada kehalalan bagi mereka orang-orang yang pepet pada saat itu. Allah Karim. Ali Muwafiq laporan sama istrinya, wahai istriku, gak dikasih kita makan dari aroma yang tercium tadi. Kenapa Pak? Karena itu adalah bangkai yang akan dimakan oleh kita dan haram hukumnya kita memakan bangkai. Apa kata istrinya? Istrinya adalah istri yang soleha. Bang, 350 dinar, uang yang abang sudah siapin untuk berangkat haji, berikan kepadanya. Allah Karim. Sedikit menggugurkan satu kalimat kefakiran bagi seseorang, ditolongnya orang itu, dikasihkan uang untuk berangkat hajinya Ali Muwafiq kepada orang tua itu. Ini Bu, bawa uang ini, ibu beliin semuanya, menjadi sebuah keriduan Allah Subhanahu wa taala. Doanya naik ke arsy Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mau berangkat haji tapi nggak jadi berangkat haji, tapi hajinya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala berkat sedekah 350 dirham tadi. Diberikannya kepada ibu tadi, menjadi gugur, rontok semua orang-orang yang berangkat haji pada saat itu. Semuanya hajinya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah dari ikhlas ketika kita mengerjakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kayak Pak Asep berangkat ke masjid jangan karena anak buah. Ya, pengurus DKM berangkat ke masjid karena Pak Asep, salah.
semua kita berangkat kepada keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah untuk Allah, jangan untuk manusia. Kalau mau cari pujian manusia, selesai urusan dunia Pak, ditolak ibadah kita. Tapi niatkan ibadah ini hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi dibimbing dengan ilmu. Rukun haji, niat pakaian ihram, semuanya niat karena Allah. Pakaian ihram itu nggak main-main. Pakaian surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, nggak ada jahitannya, nggak pakai sempak. Iya. Ada orang sholat di Baitul Rahman nggak pakai sempak, boleh nggak? Boleh nggak? Ya kalau ketahuan kamu buat kata haji umroh nggak pakai sempak, ntar kelihatan repot, ribet urusannya. Iya, betul ya? Iya, pakai pakaian yang rapi. Tapi kalau udah berangkat haji nanti, niatkan Bismillah biniyatil ibadah. Ada perintah tawaf di sana. Nih kita perlu tahu ilmunya. Arsy-Nya Allah bergetar ketika Allah ciptakan langit dan buminya Allah Subhanahu wa ta'ala. Putaran tawaf udah ada di atas langitnya Allah Subhanahu wa ta'ala, memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Bentuknya adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah hadirkan bentuk dari tawaf itu di atas muka buminya Allah Subhanahu wa ta'ala, dari pembangunan Ka'bah Baitullah. Allah hadirkan di zamannya Nabi Adam, dilanjutkan dengan Nabi Nuh alaihissalam, diterjang banjir, perintah mendirikan kota siapa, estafetnya dilanjutkan kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Ada tawaf, ada sa'i, ya. Perintah sa'i, inna safa wal marwah min sya'airillah. Sesungguhnya Safa dan Marwah itu adalah bentuk bukti daripada syiarnya agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan dibilang enggak. Semua apa yang ada di rukun haji itu diceritakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita punya untung nih, untung banget punya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itba'asa bihim rasulan min anfusihim yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Allah sampaikan, Allah hadirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Al-Qur'annya. Allah hadirkan Nabi dengan hadis-hadisnya. Allah hadirkan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga sempurna amal ibadah kita. Sa'i itu adalah lambang, simbol dari sebuah ikhtiar seorang istri yang soleh, yang taat, yang ketika dihadapkan oleh sebuah ujian, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah, semua kita bakalan diuji. Siti Hajar diuji sama Allah Subhanahu wa ta'ala, diawali dengan satu kalimat, wa idzi batala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fatammahunna. Tatkala Nabi Allah Ibrahim diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk hijrah, Nabi Allah Ibrahim titipkan anaknya dan juga Ismail kecil di satu lembah. Nanti Bapak buka Quran lagi, tepatnya di dalam surat Al-Baqarah. Nabi Ibrahim ditanya, ini perintah dari Allah bang? Iya benar, perintah dari Allah. Ya, perintah apa? Perintah untuk hijrah, menjauhkan Siti Hajar dari Sarah karena kecemburuan. Berangkat ke kota Mekah dari Syam Palestina sampai menuju ke kota Mekah Al-Mukarramah. Nih risalah Sa'i. Ya, di sana Nabi Allah Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus shalah. Ya Allah, aku titipkan istri dan sebahagian keturunanku di satu lembah dekat dengan tanahmu yang diharamkan, dekat dengan tanahmu yang dimuliakan Allah, yaitu Mekah Al-Mukarramah, Al-Bakkah namanya. Di sana ditaruh ke Siti Hajar dan Ismail titin. Masih gurun pasir yang tandus, gersang, nyaris nggak ada kehidupan di dalamnya. Bapak mah punya istri dua, taruh di Medland satu. Ya di Medan ada tukang gado-gado, tukang bubur ayam, gampang Pak, duit banyak. Bikin lagi pos baru, ini ketiga, betul. Nabi Allah Ibrahim diperintahkan menikahi Siti Hajar karena perintah Allah. Ditaruh di lembah gurun pasir yang tandus, nyaris nggak ada kehidupan di dalamnya. Tapi kalimat pertama dalam doanya, Rabbana diqimus shalah. Jadikan istri dan anak keturunanku adalah mereka orang-orang yang tetap mendirikan sholat. Kadang-kadang kita kaya doang ingat sholat, anak istri ingatin sholat, lagi kaya, lagi miskin nyarinya luar biasa. Allah jadi susah banget. Ada kebalikan, jadi kaya lupa sama sholat, macam-macam kan manusia. Wa kana al-insan aktsara syai'in jadala.
Banyak anak manusia itu ngeyel, ngebangkang. Ada orang yang nggak sholat masih di sini? Hah? Ada nggak? Ibu kalau bicara sholat, keras banget. Takut kita. Rabbana liyuqimus sholat. Ya Rabb, jadikan mereka adalah orang-orang yang tetap mendirikan sholat. Rabbana faj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim. Lihat kalimat doa yang kedua. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam katakan, ya Allah, jadikan semua manusia yang ada di atas muka bumimu ya Allah, mereka condong kepada keduanya. Ismail dan juga Siti Hajar. Bersusah payah Siti Hajar antara Ismail kecilnya merengek-rengek minta minum air susu, tapi air tetenya udah nggak keluar lagi air susu. Atas petunjuk Allah, letakkan anakmu. Dia gerak-gerakan tuh kaki kecil Ismail, maka keluarlah air. Inilah air yang kumpul pada saat itu. Datang turun malaikat Jibril alaihissalam. Dia katakan dalam kalimat doanya, zam, zam, berkumpullah. Makanya itu puncak dari sebuah keberhasilan ikhtiar seorang ibu untuk menciptakan generasi keturunannya yang min dzurriyyatihim biimanihim. Allah karim, keluar air Zam-Zam. Makanya oleh-oleh orang berangkat haji umrah dapat air Zam-Zam. Bukti dari kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Gurun pasir yang gersang, tandus, nyarit, nggak ada kehidupan. Dilanjutkan dengan kalimat doanya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dengan satu kalimat doa, Rabbana faj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minas samarat la'allahum yashkurun. Allah jadikan tuh kota Mekah yang tadinya gurun pasir, tandus, nyaris gersang, nggak ada kehidupan, boleh tumbuh tuh tumbuh-tumbuhan. Berkat hadirnya Allah hadirkan air Zam-Zam. Makanya orang dulu tahun 70, tahun 80 berangkat haji kan naik kapal selam. Ya betul. Kalau zaman sekarang udah Allah kasih kesempurnaan lewat hadirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Warzuqhum minas samarat la'allahum yashkurun. Udah gampang. Ke Mekah cuma 9 jam gitu ya. Benar 9 jam. Allah karim. Syai, simbol dari sebuah ikhtiar seorang manusia. Bersusah payah dia mengharap sebuah kehidupan yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat sebuah kalimat pertolongan. Alhamdulillah. Ya, dengan peringatan Walimatus Syafar saat ini kita kembali diingatkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Buktikan, tunjukkan kita taat pada perintah Allah, taat pada perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ibadah, motong rambut ya, alhamdulillah itu nanti menjadi sebuah rukun ya. Antas ihram, tawaf, syai, motong rambut tertib, harus tertib. Semuanya dijalankan oleh mereka calon jemaah haji. Intinya ikutin aja pembina hajinya ya. Semuanya kita mudah-mudahan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Panggilannya panggilan haji, bukan panggilan kemati. Ya kalau dipanggil sama malaikat Israel kan repot. Ya Pak, mudah-mudahan kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan intinya kita dalam kumpul kita, bermuasaha kita, duduk bersibuk kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam satu kegiatan Walimatus Syafar. Kita doakan saudara kita, mudah-mudahan Bapak Mutakin diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah lancarkan keberangkatannya, Allah mudahkan dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ridha ikhlas mengerjakannya, dan insya Allah menjadi amal catatan yang terbaik, yang terindah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah ridhai, Allah terima. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Untuk doanya Ustaz Sugeng Priyono, mudah-mudahan apa yang kita kerjakan pada saat ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk doanya Ustaz Abdullah ya, mudah-mudahan Allah berkahi, Allah ampuni dosa dan salah kita, selamat dunia akhirat kita, amin ya rabbal alamin. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Baiklah.